Halo pemirsa sekalian, sekarang saatnya kita masuk ke dalam sebuah topik yang sangat luar biasa. Materi ini tidak terlihat, namun sangat penting diketahui dan dimengerti karena materi ini adalah kunci kalau kita mau mencetak sebuah dokumen. Hampir semua pemula tidak memahami tentang hal ini, namun sebelum lanjut, jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang tak kalah penting bagi yang belum subscribe, tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari tutorial komputer yang super jos ini. Mari kita langsung saja masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai pengaturan Pic Setup di Microsoft Word. Pic Setup ini masih belum banyak orang yang menguasai, terutama pemula. Menu Pic Setup itu berada di layout. Nah, sementara Pic Setup sendiri itu untuk mengatur pengaturan halaman pada saat mau dicetak maupun pada tampilan ini. Nah, Pic Setup berada di layout ini. Klik saja layout. Nah, inilah yang muncul dari pengaturan Pic Setup. Yang paling kiri di sini adalah margin. Seperti yang sudah kita ketahui, margin itu mengatur batas penulisan. Nah, di sini ada beberapa, yaitu last custom setting, yaitu setting yang terakhir dipakai. Seperti ini normalnya, ini narrow, yaitu baris tepi yang tipis, moderate, width, dan mirror. Mirror itu untuk pengaturan yang kiri kanan berbeda, yaitu biasanya untuk pengaturan pada pencetakan bolak-balik atau dua sisi. Nah, mengenai margin, biar lebih jelas akan saya tampilkan terlebih dahulu batas marginnya. Jadi yang saya kasih garis ini adalah margin, yaitu batas penulisan. Nah, yang tepi ini, tepi kertas ini kalau saya perkecil, ini adalah pic atau halamannya. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Sedangkan kotak dalamnya ini adalah margin atau batas penulisan. Kita mulai dari layout tentang margin ini. Ya, berarti batas penulisan, margin. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Berarti pada pencetakan kita punya dua orientasi, yaitu portrait, kertasnya berdiri, dan landscape, kertasnya horizontal. Nah, jika defaultnya adalah portrait atau berdiri, jika kita menginginkan landscape, bisa pilih yang ini. Berarti sekarang bentuk kertasnya adalah landscape atau tidur seperti ini. Itu mengenai orientasi. Yang berikutnya adalah size. Kalau yang ini adalah batas penulisan, batasnya ini, sedangkan size adalah ukuran kertasnya ini, ukuran kertasnya. Nah, jika diperkecil, orientasinya saya bikin berdiri lagi. Nah, inilah size atau ukuran kertas. Ini ada 3 halaman ini. Pada size defaultnya adalah A4. Kertas yang pendek yang biasanya untuk membuat skripsi. Nah, di sini ada kertas yang ukuran 4x6 kayak pas foto, yaitu 10x15, 13x10. Nah, yang lazim digunakan yaitu A4 dan folio. Folio itu kertas yang sedikit lebih panjang. Folio itu berada di sini. Ya, ini berarti 21,5 cm kali 33,02 cm, dan ini adalah ukuran real. Bisa diukur kertas kita ukur dengan penggaris, ukurannya ya segini, 21,5 kali 33. Pada ukuran kertas ini kita juga bisa mengatur ukuran sendiri pada more paper size dengan mengatur width-nya atau lebarnya ini sesukanya. Ya, mungkin juga kertas kita berupa kartu yang ukurannya ukuran custom atau ukuran sendiri.
Begitu juga tingginya, juga sesukanya dengan cara menuliskan secara langsung. Misalnya tingginya 17 cm, lebarnya 10 cm misalnya. Bisa dengan cara menuliskan langsung dengan mengukur kertasnya dengan penggaris. Nah, saya cancel saja. Yang akan saya coba misalnya ini memakai yang kertas panjang. Perhatikan ininya juga menjadi lebih panjang. Nah, dia menjadi lebih panjang. Itulah size atau ukuran kertas. Di samping itu, pada Pixetup di sini kita bisa menentukan kolom, yaitu kolom penulisan. Defaultnya atau standarnya satu halaman itu berisi satu kolom seperti ini. Ini sekarang satu kolom. Di sini kolom bisa kita ubah pada kolom ini dari satu kolom menjadi dua kolom. Nah, berarti seperti ini nantinya, kayak kolom koran. Nah, bisa juga tiga kolom seperti ini. Pengaturan kolom di sini juga ada pengaturan secara custom atau sesuka kita. Di sini ada more kolom. Nah, misalnya dua kolom, inilah tertulis di sini dua. Kita bisa menulis langsung 3 misalnya, juga bisa 3 seperti ini, berarti 3 kolom. Nah, tapi di sini kita pilih 2 kolom saja. Pada pengaturan kolom di sini, yaitu kebetulan saya atur menjadi 2 kolom ini, di sini sudah diatur lebar masing-masing kolom. Nah, kebetulan di sini dibikin default oleh komputer adalah equal column width. Berarti kolom yang kiri dan yang kanan itu equal, sama. Ya. Dan space, yaitu jarak antar kolom ini, jarak. Nah, ini saya bikin 2 terlebih dahulu, seperti ini. Biar lebih jelas ini. Dan width itu adalah lebar masing-masing kolom, dan spasi adalah jarak antar kolom ini. Jarak antar kolom. Dan equal berarti antara kolom yang kanan dan kolom yang kiri itu sama. Namun di sini sangat mungkin kita membuat kolom kanan dan kolom kiri berbeda. Nah, di sini equal ini kita off-kan seperti ini. Dengan demikian, kita bisa merubah antara kolom yang kanan dengan yang kiri dengan ukuran yang berbeda. Sebagai contoh di sini, kolom yang satu di sini adalah tadinya 7,63, misalnya mau saya jadikan 9 cm. Tadinya sama 7,63. Yang sebelah nomor 1 mau jadikan 9 cm. Otomatis dengan yang 19 cm, yang sebelahnya mengikuti berkurang jadi 6,25. Seandainya jadi 10 cm, mengikuti juga, dia jadi 5. Nah, saya bikin equal lagi ini. Sekarang jaraknya, jarak antar kolom ini, jarak antar kolom kebetulan diatur oleh komputer itu 1,25. Seandainya kita merasa 1,25 terlalu lebar, kita bisa membuatnya menjadi lebih kecil, misalnya 0,75 cm. Berarti jaraknya 0,75, berarti lebar masing-masing kolom menjadi lebih lebar. Nah, saya perhatikan ini, setelah saya oke, ininya sebelah sini menjadi menyempit. Oke, dia menyempit. Itulah mengenai kolom. Nah, Pixetup ini lebih detailnya itu pada menu Pixetup itu sendiri dengan mengklik tanda segitiga ini. Nah, inilah menu Pixetup-nya. Margin sudah dibahas tadi, dan kita bisa menuliskan custom, yaitu sesuka kita. Misalnya top berarti yang sebelah atas ini. Saya geser dulu. Saya perkecil biar lebih jelas untuk contohnya. Top berarti ini mengatur batas atas,
cm itu berarti dari batas atas kertas sampai ke awal penulisan. Ini adalah kebetulan di sini 2,54 cm. Bottom bawah, sedang left itu kiri dan right itu kanan. Misalnya untuk biasa untuk skripsi berarti 4, bottom 3, left 4, kiri 3. Jika di OK, maka dia 4 cm, 4 cm, dan 3 cm, 3 cm. Saya buka lagi pick setupnya. Kemudian orientasi tadi sudah dibahas, yaitu mau portrait ataupun landscape seperti ini. Landscape dia horizontal atau melebar. Nah, sekarang yang belum banyak dimengerti terutama oleh pemula yaitu multiple pick. Pada multiple pick di sini adalah defaultnya adalah normal. Jadi satu halaman ya berisi satu aturan. Sangat mungkin pada multiple pick ini ya berarti satu halaman mungkin kita mengatur mirror margin. Jadi margin kayak cermin biasanya untuk digunakan pada pencetakan bolak-balik. Nah, saya coba mempergunakan mirror. Nah, berarti untuk mirror pada previewnya sebelah kanan berarti sebelah kiri berarti yang depan dan sebelah kanan berarti yang belakang. Dengan mirror, nah ini akan saya bikin agak lebar biar lebih terlihat. Nah ini dengan mirror berarti nantinya batas tepinya itu berbalik, ini namanya juga mirror cermin ya. Berarti kalau salah satu itu ada yang lebih lebar baik yang kanan maupun yang kiri, dia berbalik, yang satu yang lebar lebih lebar sebelah kanan sedangkan sebelahnya atau baliknya yang lebih lebar sebelah kiri. Itu juga namanya mirror. Nah, kalau normal kan yang lebar sebelah kanan ya kanan semua, tapi kalau mirror dia bolak-balik karena memang untuk dicetak dengan pencetakan bolak-balik atau dua sisi. Nah, saya kembalikan lagi ini ke 4 biar lebih standar. Setelah mirror di sini adalah to pick per set, berarti satu halaman ini. Kalau to pick per set berarti satu halaman berisi 2 set. Nah, saya coba. Nah, inilah to pick per set. Berarti ini sendiri, ini sendiri. Nah, kalau landscape berarti dia kiri kanan, ini sendiri, ini sendiri. Nah, kalau to pick per set sebaiknya marginnya dipersempit karena areanya menjadi sempit karena separuh. Misalnya aja batasnya 2. Nah, ini. Biasanya to pick per set ini dipergunakan untuk undangan RT atau Karang Taruna yang membutuhkan separuh halaman saja. Nah, berarti untuk membuat undangan RT sebaiknya kita memakai multiple pick atau to pick menggunakan to pick per set. Ini to pick per set. Nah, berarti seandainya kita mempergunakan to pick per set kita oke di sini. Antara halaman 1 dan halaman 2 adalah satu pick atau satu halaman nanti dicetaknya. Berarti ini yang tampil di sini ini sekarang sebetulnya adalah satu halaman. Ini adalah satu halaman cuma berisi 2 set yaitu kiri dan kanan. Sedangkan tampilan di layar seperti ini. Namun kalau dicetak antara halaman 1 dan halaman 2 ini jadi satu pick atau satu lembar. Nah, itu to pick per set dipergunakan untuk penulisan separuh halaman.
Nah, saya kembali lagi ke pick setup ini. Nah, sekarang yang hampir mirip dengan to pick per set yaitu book fold. Nah, book fold itu sama, yaitu separuh halaman, cuma dia diperuntukkan untuk mencetak sebuah buku. Buku. Jadi sebuah buku yang nantinya dilipat, berarti halaman pertama ya, karena mau dilipat, belakangnya adalah halaman terakhir. Nah, saya pakai book fold, saya coba isinya misalnya 28 halaman. Oke. Nah, inilah sudah 8 halaman. Ini 8 halaman ya. Berarti nanti kalau mau dicetak, itu dimaksudkan kertas ini dilipat. Berarti halaman pertama ini, berhubung nanti mau dilipat, berarti print-printan sebelahnya adalah halaman terakhir. Karena mau dilipat, berarti halaman muka, halaman belakang. Halaman kedua ini, terus halaman kedua dari belakang. Halaman ketiga dari belakang. Dan ini halaman tengah. Itu karena berupa buku yang akan dilipat. Nah, perbedaannya dengan to pick per set, ini to pick per set ya. Perbedaannya dengan to pick per set, saya oke. Kalau to pick per set, berarti dicetak di halaman ini, sebelahnya adalah halaman ini, halaman kedua. Kalau to pick per set. Kalau book fold, halaman pertama, sebelahnya adalah halaman terakhir karena mau dilipat. Nah, itulah perbedaan antara to pick per set dengan box fold. Nah, kemudian di sini ada apply to. Berarti saat kita mengatur pick setup itu diaplikasikan kemana? Nah, saya kasih contoh di sini. Pada layout pick setup ini saya kembalikan ke bentuk normal ya, landscape. Nah, ini saya oke. Inilah sekarang kita mengaplikasikan sebuah pick setup. Ini saya taruh di halaman ketiga. Nah, kursornya jadi saya taruh di halaman ketiga dan karakter pertama ini. Kemudian kita klik pick setup. Di sini apply to. Nah, saya buat landscape. Mungkin juga marginnya juga dirubah. Nah, kita aplikasikan ke. Nah, di sini kita aplikasikan. Berarti seandainya kita bikin langsung whole dokumen, maka dia akan diaplikasikan ke semua dokumen. Nah, namun di sini kita coba lagi. Ini ditaruh di halaman ketiga, kita pilih. Nah, yakinkan berada di halaman ketiga. Kemudian pada apply to, kita aplikasikan this point forward. Nah, berarti dari poin ini ke depan. Nah, this point forward. Dibikin landscape. Kita oke. Berarti di sini section 1 atau halaman 1-2 masih portrait dan halaman 3 menjadi landscape. Karena this point forward. Nah, di sini sangat mungkin yang landscape mau cuma satu halaman saja. Nah, berarti pada halaman keempat nih
kita mau membuatnya portrait lagi. Nah, di sini kita apply to, berarti this point forward. Ya, kita oke. Nah, berarti di sini sudah ada 3 section atau 3 bagian. Yang pertama, kedua, section kedua. Section pertama masih landscape, section kedua portrait, dan section ketiga portrait lagi. Dan di sini akan saya coba kita mengatur this section, berarti cuma mengatur section ini saja atau bagian ini saja. Misalnya section pertama ini akan saya buat dengan batas atau margin kiri yang lebih lebar, saya bikin ekstrim ini 10 agar mudah terlihat. Nah, diaplikasikan ke this section, yaitu section ini saja. Nah, kita oke. Nah, maka di sini terlihat bahwa section 1 itu menjadi lebar, batas kirinya ini menjadi lebih lebar karena lebih sempit area penulisan, jadi 4 halaman di sini. Dan yang section lainnya itu masih tetap utuh, marginnya tidak ikut terpengaruh karena cuma mengatur this section, yaitu section pertama. Nah, cuma mengatur this section saja. Ini saya undo terlebih dahulu. Nah, sekarang bedanya jika sectionnya, yaitu yang 10 itu, kita pilih whole dokumen, yaitu seluruh dokumen. Saya bikin 10. Nah, maka pada saat di OK, dia semua halaman akan menjadi marginnya left 10, menjadi lebar. Itulah perbedaannya this section point forward dan whole dokumen. Nah, untuk lebih lancarnya bisa dilatih sendiri. Itulah pembahasan mengenai Pix Setup. Jika ada pertanyaan maupun saran bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar bisa tahu informasi terbaru dari channel Komputer Mendoan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.